Nasib orang memang tiada yang tahu. Demi harta, tahta, dan kemewahan, terkadang orang bisa saja terjerembab di lembah nista hingga akhir hayatnya. Namun, ada pula yang beruntung. Pasalnya, di lembah nista itu pula lah, ia justru menemukan keberuntungannya, dan hidup bahagia. Paling tidak, hal itu jualah yang kini tengah dirasakan oleh salah satu princess cantik ini. Siapa dia, dan bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Sofia Christiane Hultqvist. Nasibnya berubah sejak dinikah Pangeran Carl Philip, Duke of Värmland dari Swedia. Jauh sebelum menikah, Sofia sempat terjerembab di lembah nista. Betapa tidak, di usianya yang masih tergolong belia, ia sempat, dalam tanda petik, terjerumus di industri hiburan erotis. Diwartakan akurat.co, 21 April 2020, saat itu usia Sofia sekira 20 tahun, ia kerap tampil berpose erotis dengan balutan kostum seksi seperti lingerie atau baju renang. Karirnya di industri hiburan macam itu pun sempat moncer. Sofia termasuk salah satu model seksi yang populer. Bahkan, ia sempat menyabet gelar Miss Slits pada tahun 2004 silam. Slits sendiri adalah sebuah majalah pria dewasa di Swedia. Namun yang menarik, konon itu semua ia lakukan demi mendapatkan uang dengan cepat guna membiayai kuliahnya. Boleh jadi ia memang berhasil mendapatkan uang dengan cepat, tapi betapapun juga ia tak bisa terhindar dari cibiran serta cemooh sebagian publik. Buktinya, Sofia sempat dihujani cibiran manakala salah satu fotonya dinilai kelewat syur, yakni tatkala dirinya berpose telanjang dada sembari dililit ular boa. Gara-gara itu pula, dulu hubungannya dengan Pangeran Carl Philip sempat ditentang oleh keluarga kerajaan Swedia. Tapi, apalah daya jika cinta sudah menggebu. Betapapun dilarang, Pangeran Carl Philip tetap nekat, dan menikahi Sofia pada 13 Juni 2015 lalu. Pernikahan putra Raja Karl XVI Gustaf dan Ratu Silvia dari Swedia ini pun digelar sangat mewah nan meriah. Bahkan, menurut okezone.com, 19 Mei 2018, pernikahan Pangeran Carl Philip dengan Sofia ini termasuk salah satu dari 5 royal wedding paling mewah di masanya. Maklum, dulu meski sempat ditentang, akan tetapi, bagaimanapun juga Pangeran Carl Philip adalah putra seorang raja. Jadi wajar jika pernikahannya pun digelar secara mewah nan meriah. Yang menarik untuk diulik, tentu bukan tanpa alasan Pangeran Carl Philip tetap teguh pada pendirian serta keyakinannya untuk menikahi Sofia, meski sempat menuai kontroversi. Di samping itu, Sofia juga bukanlah seorang bangsawan. Erik Hultqvist dan Marie-Britt Rothman, ayah dan ibu Sofia, adalah orang awam. Dan, ternyata memang benar. Terdapat sejumlah fakta menarik tentang pribadi Sofia, yang boleh jadi, itulah yang membuat hati Pangeran Carl Philip meleleh. Boleh jadi, alasan Sofia dulu yang sempat berkecimpung di industri hiburan, dalam tanda petik, erotis, untuk membiayai kuliahnya itu memang benar. Pasalnya, disebutkan akurat.co, wanita kelahiran 6 Desember 1984 ini juga sempat bekerja sebagai pramusaji di salah satu restoran pizza ternama di New York, Amerika Serikat. Dilaporkan sejumlah media, disebutkan bahwa pekerjaan itu sempat Sofia jalani setidaknya selama 2 tahun, yakni mulai dari tahun 2005 sampai 2007. Kegigihan Sofia juga terlihat manakala dirinya menjadi salah satu kontestan sebuah acara reality show, adaptasi dari program televisi realitas Amerika Serikat bertajuk Paradise Hotel.
Setiap minggu, sama halnya dengan peserta lainnya, Sofia juga dipasangkan dengan kontestan pria lajang, dan harus berbagi kamar hotel bersama. Salah satu adegan paling diingat publik selama acara tersebut adalah saat Sofia mendapatkan pejatan toples dari seorang kontestan pria. Meski begitu, selama mengikuti acara tersebut, Sofia dikenal sebagai kompetitor yang tangguh hingga dilaporkan berhasil mencapai tahap final. Tak sekadar cantik nan molek, yang tak pernah disangka sebelumnya, Sofia ternyata adalah sosok wanita yang cerdas. Fakta ini tak bisa dipungkiri. Pasalnya, semasa muda dulu, ia banyak mengambil sejumlah studi. Saat pindah ke New York pada tahun 2005 silam, Sofia bahkan diketahui mengisi hari-harinya dengan belajar akuntansi hingga mempelajari spesialisasi ilmu pengembangan bisnis. Di samping itu, Sofia juga disebutkan sempat mempelajari etika global, ilmu anak dan pemuda, komunikasi anak-anak, konvensi PBB tentang hak-hak anak secara teori dan praktik di Universitas Stockholm, Swedia. Sampai-sampai, Sofia juga dikatakan aktif menjalani pelatihan teknik yoga hingga akhirnya sukses membuka studionya sendiri di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Sudah cantik, gigih, tangguh, dan pintar. Masih kurang apa lagi? Sepertinya, itu sudah cukup untuk membuat hati sang pangeran terpesona. Tapi, nyatanya masih ada satu lagi kepribadian Sofia yang menarik. Siapa sangka, Sofia ternyata juga punya jiwa sosial yang tinggi. Jauh sebelum menyandang gelar princess lantaran pernikahannya dengan Pangeran Carl Philip, disebutkan bahwa Sofia ternyata sudah aktif menjalani organisasi non-profitnya, yaitu Sofia Hulkfist Project Playground. Lewat program tersebut, Sofia gencar mendukung anak-anak kurang mampu, khususnya di wilayah Afrika Selatan. Salut deh pokoknya buat princess yang satu ini. Konon, Sofia dan Pangeran Carl Philip kali pertama bertemu di sebuah pesta klub malam di Stockholm, Swedia. Dikisahkan, pada momen itu pula lah mereka berkenalan dan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Disebutkan bahwa sejak pertemuannya dengan Pangeran Carl Philip itulah kehidupan Sofia berubah drastis. Pasalnya, selain terkenal karena latar belakang model erotis hingga acara Paradise Hotel, Sofia juga kedapatan suka berpesta selama masih tinggal di New York. Dalam sebuah blog rahasianya, Sofia pun kerap menceritakan kehidupan malam hingga gaya hidup berpestanya. Kini, Sofia telah menjelma menjadi seorang princess sekaligus seorang istri serta ibu yang lembut dan baik hati. Dan sekarang waktunya jauh lebih banyak ia curahkan untuk kegiatan amal, sosial, dan keluarganya tercinta. Semoga rumah tangga Princess Sofia dengan Pangeran Carl Philip senantiasa langgeng dan selalu dicurahi kebahagiaan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.